لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Kisah seorang pengemis Yahudi buta. Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Namun setiap pagi Nabi Muhammad SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah wafatnya baginda Nabi SAW, praktis tidak ada lagi yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, sahabat terdekat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan istri baginda Nabi SAW. Dan beliau bertanya kepada anaknya itu, "Anakku, adakah kebiasaan kekasihku Nabi SAW yang belum aku kerjakan?" Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaan pun yang belum ayah lakukan kecuali satu hal." "Apakah itu?" tanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. "Setiap pagi suamiku Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana," kata Aisyah radhiyallahu an. Keesokan harinya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi pengemis itu lalu memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapinya, si pengemis itu marah sambil menghardik, "Siapakah kamu?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," bantah si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangi itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dia haluskannya makanan tersebut, setelah itu ia berikan kepadaku." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Habibana Muhammad Rasulullah SAW." Seketika itu juga pengemis itu pun menangis dengan sejadi-jadinya mendengar penjelasan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan kemudian ia berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap hari. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an saat itu juga, dan sejak hari itu pengemis buta itu menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW oleh Al-Alama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani radhiyallahu an di dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil karangan Al-Alama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an ada menyatakan beberapa perkara mengenai kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan sebagai rasul yang terakhir yang senantiasa menyeru manusia ke arah kebahagiaan dunia wal akhirah. Di antaranya ialah: 1.
Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Ta'ala, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam masih dalam keadaan antara roh dan jasadnya, dari hadis riwayat Tirmizi radhiyallahu anhu. 2. Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa semua Nabi bermula dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam terikat dengan janji bahwa mereka akan beriman dan seterusnya membela atau membantu Rasulullah SAW. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari para Nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Surah Ibrahim ayat 81. Ketiga, silsilah atau asal-usul keturunan Nabi Muhammad SAW bermula dari Sayyidina Nabi Allah Adam alaihissalam hinggalah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Tidak terdapat seorang pun di antara mereka yang pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan lain-lain radhiyallahu anhu. Yang keempat, pada saat kelahiran baginda Nabi SAW, bundanya melihat cahaya memancar menerangi istana-istana megah di Syam, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. 5. Pada saat baginda Nabi SAW sedang berjalan di tengah terik panas matahari, terdapat kumpulan awan memayunginya, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Nuaim dan lain-lain radhiyallahu anhu. Yang keenam, pernah terjadi ketika mana baginda Nabi Muhammad SAW sedang berjalan dan hendak berteduh di bawah sepohon pokok. Pohon itu bergerak mendekati Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Ketujuh, ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih kanak-kanak, ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang bermain-main, datanglah malaikat membelah dadanya dan mensucikan hatinya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain radhiyallahu anhu. Kedelapan, pada waktu baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, malaikat Jibril alaihissalam memeluk baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Kesembilan, Allah Ta'ala memberi nama Muhammad kepada baginda Nabi SAW yang berasal dari perkataan hamada, puji. Ianya merupakan kata akar bagi salah satu sifat Allah, yaitu Mahmud, maha terpuji. Sebelum itu tidak ada seorang pun yang bernama seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Sayyidina Muslim radhiyallahu anhu. Ke-10, baginda Nabi Muhammad SAW sering lapar di malam hari karena tidak mempunyai makanan. Namun keesokan harinya baginda Nabi SAW akan berasa kenyang. Allah Ta'ala jua yang dengan kekuasaan gaibnya memberi makan minum kepada baginda Nabi SAW hinggakan baginda tidak terasa lapar atau haus. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ke-11, baginda Nabi SAW dapat melihat sesuatu yang di belakangnya dengan jelas, seolah-olah baginda Nabi SAW melihat dari arah hadapannya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ke-12, di waktu malam yang gelap gulita, baginda Nabi SAW dapat melihat sesuatu dengan jelas dan terang, seolah-olah seperti baginda Nabi SAW sedang melihatnya di waktu siang. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Ke-13, ludah baginda Nabi Muhammad SAW dapat menjadikan air laut yang masin menjadi tawar. Hadis riwayat Abu Nuaim radhiyallahu anhu. Ke-14, suara baginda Nabi SAW dapat didengar oleh orang yang berada pada jarak yang kebiasaannya susah untuk mendengar. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ke-15, baginda Nabi SAW hanya tidur dengan mata, sedangkan hatinya tidak tidur. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Ke-16, baginda Nabi SAW tidak pernah menguap. Hadis riwayat Al-Imam Abu Syaibah dan lain-lain radhiyallahu anhum yang dikemukakan oleh Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Ke-17, selama hidup baginda Nabi SAW tidak pernah ihtilam atau mimpi syahwat, sama seperti para nabi dan rasul-rasul sebelumnya alaihim salam. Hadis riwayat Al-Imam Tabrani radhiyallahu anhu.
Ke-18, peluh keringat baginda Nabi SAW tidak berbau. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dan lain-lain radhiyallahu anhum. Ke-19, apabila baginda Nabi SAW berjalan di samping orang bertubuh tinggi, baginda Nabi SAW nampak lebih tinggi. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Ke-20, Allah Ta'ala telah memperjalankan baginda Nabi SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Ke-21, Allah Ta'ala telah menurunkan malaikat bagi membantu baginda Nabi SAW semasa peperangan Badar dan peperangan Hunain. Firman Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah Ta'ala membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Surah Al-Imran ayat 123-124. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita perlu mengingati dan mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW dengan suatu penghayatan yang sebenarnya, atau dengan kata lain, wajib dihayati oleh setiap orang yang beriman sepanjang masa. Tidak hanya pada waktu-waktu tertentu atau musim-musim tertentu seperti mengingati baginda Nabi SAW hanya di bulan Rabiul Awal ini saja. Cukup. Yang lebih indah memperingati baginda Nabi SAW di bulan Maulid ini lebih khusus karena baginda Nabi SAW mengikuti riwayat yang paling masyhur dilahirkan pada hari Itsnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diambil dari Qatadah radhiyallahu anhu yang bermaksud bahasanya Rasulullah SAW apabila ditanya mengenai puasa pada hari Itsnin, maka baginda Nabi SAW, itulah hari di mana aku dilahirkan dan hari mula turunnya wahyu kepada aku. Hadis riwayat Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Di dalam keadaan dan suasana manusia yang sedang hanyut dan tenggelam di dalam arus jahiliyah, manusia yang sedang berada di julang api neraka, di saat manusia membunuh sesama sendiri, dikala manusia lupa Tuhan yang sebenarnya dengan menyembah berhala, tidak mengenali hakikat agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan menyeleweng daripada ajaran yang sebenarnya. Di tengah-tengah keadaan inilah maka lahirlah sinaran dan cahaya Islam yang dibawa oleh seorang utusan Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang suci ini telah dibawa oleh seorang utusan Allah Ta'ala yang terpilih ini. Semuanya bersumber kepada wahyu daripada Allah Ta'ala yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dengan mengajak mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata dan menjauhi diri dari ajaran yang salah dan sesat. Jelas sekali sumbangan baginda Nabi SAW dalam mengangkat dan meningkatkan peradaban manusia cukup besar dan bermakna. Oleh itu, kedatangan daripada bulan Maulud perlu disambut setiap umat Islam dengan penuh kesyukuran, karena bulan inilah lahir seorang pemimpin yang agung, yang berwibawa, yang mengubah suasana dan kehidupan manusia ke arah kehidupan lebih cemerlang, bahagia dan berjaya. Allah Ta'ala berfirman, maksud tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk mendatangkan kerahmatan kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam usaha menegakkan Islam di muka bumi ini dipenuhi peristiwa pahit dan getir. Baginda Nabi SAW terpaksa menempuh berbagai ancaman dan halangan, menghadapi berbagai kesengsaraan, penderitaan, penindasan dan sebagainya. Baginda Nabi SAW diutus Allah Ta'ala menjadi Rasulullah ketika berusia 40 tahun. Pelantikan Baginda SAW sebagai Rasulullah membolehkan Baginda SAW menyebarkan dakwah dan mengajak umatnya ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim.
Sesungguhnya baginda Nabi SAW akhirnya berjaya membawa masyarakat Arab ke jalan benar yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Justru itu, pada hari ini, marilah kita umat Islam bergandeng bahu dan merapatkan jurang untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menghayati ajaran dan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kedatangan daripada baginda Rasulullah SAW dapat menyelesaikan kemelut yang menimpa umat Islam ketika ini, sekaligus membawa semangat baru kepada perjuangan menegakkan Islam fi akhir zaman ini. Masya Allah, walhamdulillah. Kisah gaibnya Rasulullah SAW semasa hidupnya. Selama masa hidup baginda Nabi SAW setidaknya tercatat 2 kali Rasulullah SAW gaib membawa jasad baginda Nabi SAW. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW telah melakukan ekspedisi ke alam gaib dalam satu malam beserta jasadnya. Dalam perjalanan satu malam itu, Rasulullah SAW telah melakukan kunjungan ke surga, neraka, hingga Sidratul Muntaha dan menerima perintah salat 5 kali sehari. Yang kedua, gaibnya Rasulullah SAW ketika mengajar Al-Quran kepada jin. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, suatu hari kami para sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami lalu berkata, Rasulullah SAW telah diculik dan disandra. Pada malam itu kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah SAW sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, ya Rasulullah SAW, malam tadi kami betul-betul kehilangan Anda. Lalu kami cari-cari ke sana kemari, akan tetapi kami tidak menemukan antum ya Rasulullah. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, malam tadi saya didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian berkata, lalu kami diajak oleh Rasulullah SAW untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian mereka, yaitu kelompok jin. Para jin itu kemudian bertanya kepada baginda Nabi SAW mengenai makanan mereka. Rasulullah SAW menjawab, makanan kalian itu wahai golongan jin adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya yang berada di tangan kalian, dan ketika memakannya disebutkan nama Allah Ta'ala serta semua kotoran binatang ternak kalian. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, oleh karena itu janganlah kalian para sahabat beristinja, membersihkan najis seperti habis buang air kecil atau besar dengan menggunakan batu atau benda lainnya selain air dengan keduanya, tulang dan kotoran binatang, karena keduanya itu adalah makanan saudara kalian golongan jin. Hadis riwayat Al-Imam Muslim radhiyallahu an. Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi Muhammad SAW, penghulu daripada para nabi radhiyallahu alaihim salam. Daftar garis nasab daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan pertemuan pernikahan para istri Nabi dengan beliau sendiri dipaparkan ada 11 orang yang mana garis nasab dekat dengan Nabi SAW yang diambil dari catatan syirah. 1. Juwairiyah putri Al-Harith bin Abi Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Al-Mustaliq Al-Khuzayyah radhiyallahu anha, beliau dari bangsa Qahtaniyah. 2. Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Abi Yahya bin Ka'ab bin Al-Kharraj An-Nazariyah, dari zuriyah Nabi Allah Harun alaihissalam yang bersambung nasabnya kepada Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keduanya di atas adalah di luar nasab dari garis Nabi Ismail bin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid bin Asad
bin Abdul Uzza bin Qusay. Dan Qusay adalah merupakan kakek kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kelima di atas beliau SAW. Yang keempat, Zainab putri Khuzaimah radhiyallahu anhuma bin Al-Harith bin Abdullah bin Ammar bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Syakhsha' bin Muawiyah dan bersambung nasabnya dari Qais Ailan bin Mudar, dan Mudar adalah kakek kanjeng Nabi Muhammad SAW ke-18 di atas beliau SAW. Yang kelima, Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha bin Hazan bin Bujair bin Al-Haram bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Syakhsha' bin Muawiyah, dan nasabnya bersambung sama dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhuma. Yang keenam, Zainab radhiyallahu anha binti Jahsh bin Ri'ab bin Ya'mur bin Sabirah bin Murah bin Kabir bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah. Dan Khuzaimah adalah kakek kanjeng Nabi SAW generasi ke-15 di atasnya, dan dia mempunyai keterlibatan juga dalam nasab dari ibunya Umayyah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dan ayahnya Sayyidina Abu Bakar bin Uthman Abu Quhafah, nasabnya bersambung kepada Ta'im bin Murrah, dan Murrah adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang ketujuh di atasnya. Kedelapan, Ummu Salamah Hindun binti Umayyah Hudzaifah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqas bin Murrah, dan Murrah adalah kakek Nabi Muhammad SAW generasi ketujuh di atasnya. Kesembilan, Ummu Habibah Ramlah binti Sakhr Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abu Syams bin Abdul Manaf, dan Abdul Manaf adalah kakek kanjeng Nabi SAW keempat di atasnya. Kesepuluh, Hafsah bin Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi SAW, bin Sayyidina Umar bin Abdul Khattab bin Sayyidina Umar, dan bersambung nasabnya dari Adi bin Ka'ab, dan Ka'ab adalah kakek Nabi Muhammad SAW generasi ke-8 di atasnya. Ke-11, Saudah radhiyallahu anha binti Zam'ah bin Qais bin Abdul Syams bin Abdul bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lu'ay, dan Lu'ay adalah kakek Nabi Muhammad SAW generasi ke-9 di atasnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya yang menikah dengan Nabi SAW masih dalam keadaan perawan. Kesemua istri Nabi SAW wafat setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, kecuali Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, penghulu para wanita dunia, dan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhuma. Kesemuanya dimakamkan di pemakaman Baqi'. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan di Hujun, Makkah, dan Maimunah dimakamkan di makam syarif. Puasa keluarga putri Nabi Muhammad SAW. Puasa keluarga putri Nabi Muhammad SAW penuh barakah sehingga mendapat pujian dari malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran menyebutkan sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, dan laki-laki dan perempuan yang ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Contoh orang disebutkan oleh ayat itu adalah keluarga putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, atau keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada suatu hari, Sayyidina Hasan radhiyallahu an dan Sayyidina Husain radhiyallahu an, putra pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sakit bersama-sama. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW menengok keduanya. Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Abu Hasan Ali, jika Tuan bernazar untuk kedua anak Tuan ini, pasti Allah Ta'ala akan menyembuhkannya."
Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, jika Hasan dan Husain telah sembuh dari penyakitnya, aku bernazar akan berpuasa selama 3 hari sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata, saya pun bernazar akan berpuasa selama 3 hari sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Anak-anak dan pembantunya Sayyidah Fadah radhiyallahu an masing-masing berkata, kami pun akan berpuasa. Setelah semuanya menetapkan nazar, Allah Ta'ala menyembuhkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka semua berpuasa. Saat itu mereka tidak memiliki makanan sedikit pun. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu an pergi ke rumah tetangganya, seorang Yahudi bernama Syam'un. Dia adalah pembuat kain wol. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata kepadanya, maukah Tuhan memberi aku sepotong kain wol untuk aku pintakan oleh putri Nabi Muhammad SAW sebagai dengan imbalan jasa 3 gantang gandum? Syam'un menjawab, ya, aku akan memenuhi permintaan Tuhan. Dia memberi Sayyidina Ali radhiyallahu an sepotong wol dan 3 gantang gandum. Sayyidina Ali kembali ke rumah sambil membawa barang-barang tersebut, lalu menyerahkan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu an. Sayyidah Fatimah radhiyallahu an menerima dan menaati yang diperintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an, sang suami. Dia memintal sebagai wol dan mengambil 1 gantang gandum untuk ditumbuk, dijadikan tepung, lalu dimasak menjadi 5 potong roti, sehingga masing-masing bisa mendapatkan 1 potong. Setelah tiba waktu maghrib, Sayyidina Ali radhiyallahu an pergi ke masjid untuk salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai salat, dia kembali ke rumah, kemudian membantu mempersiapkan hidangan berbuka untuk berbuka puasa bersama. Semuanya duduk mengelilingi hidangan itu. Tatkala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu baru memulai memasukkan suapan pertama, datanglah seorang miskin yang berdiri tegak di pintu beliau, lalu berkata, Assalamualaikum wahai keluarga putri Nabi Muhammad SAW. Saya adalah seorang di antara orang-orang miskin kaum muslimin. Berilah aku makanan dari yang tuan-tuan makan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan makanan dari hidangan syurga. Sayyidina Ali radhiyallahu an menyiapkan kembali potongan roti itu yang sedang dipegangnya, lalu memberikan isyarah kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu an supaya memberikan semua roti yang ada pada hidangan itu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha memberikan semua potongan roti itu kepada orang miskin tersebut, sehingga mereka bermalam hari dalam keadaan berpuasa kembali tanpa memasukkan makanan sesuap pun kecuali meminum air yang bersih. Pada hari kedua, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an mengambil lagi 1/3 dari gandum itu, lalu ditumbuknya sampai menjadi tepung, kemudian diremas-remas untuk dibuat roti. Seperti biasa, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pun membuat 5 potong roti. Tiba waktunya salat maghrib. Seperti biasanya, Sayyidina Ali radhiyallahu an pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai, dia kembali ke rumahnya. Hidangan disiapkan, semua anggota duduk melingkari hidangan itu. Ketika akan memulai suapan pertama, datanglah seorang anak yatim mengetuk-ngetuk pintu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai keluarga putri Nabi Muhammad SAW. Aku adalah salah seorang anak yatim di antara anak yatim muslim. Berilah aku makanan dari yang kalian tuan-tuan makan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan makanan kepada tuan-tuan dari hidangan syurga. Untuk kedua kalinya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyiapkan kembali potongan roti yang sedang ia gigit. Dia menyuruh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha agar memberikan semua roti kepada anak yatim itu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pun memberikannya, dan mereka kembali bermalam hari dalam keadaan lapar, tanpa mencicipi sesuap makanan pun kecuali minum air yang bersih. Padahal esok harinya mereka mau berpuasa untuk yang ketiga. Pada hari yang ketiga, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menumbuk sisa gandum, kemudian membuat adonan untuk dijadikan roti sebanyak 5 potong. Tatkala maghrib tiba, seperti biasa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melaksanakan solat maghrib berjamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah itu ia kembali ke rumah, kemudian mempersiapkan hidangan. Semua anggota keluarganya telah mengelilingi hidangan itu. Ketika Imam Ali radhiyallahu anhu memulai memegang sepotong roti,
Datanglah salah seorang di antara tahanan-tahanan kaum muslim. Ia mengetuk-ngetuk sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai keluarga putri Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir menahan kami dan mengikat kami dengan tambang. Mereka tak memberi makanan dan minuman. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menyimpan kembali potongan roti yang baru saja dimakannya. Lalu dia memberikan isyarah kepada istrinya yang mulia agar memberikan semua roti itu kepada orang tersebut. Akhirnya mereka berbuka puasa dengan tidak menelan sedikit pun makanan. Syurga dan sutra. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama-sama dengan anak istrinya pergi menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma badannya gemetar karena sangat lapar. Tak kala Rasulullah SAW melihat kedua anak cucunya menggigil kelaparan, beliau SAW berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, wahai Abu Hasan, alangkah jeleknya sesuatu yang engkau dapatkan dari kalian, yang aku dapatkan dari kalian. Marilah kita pergi menengok Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sedang berada di dalam mihrabnya. Perutnya tampak tipis karena sangat lapar dan matanya melintas ke dalam. Rasulullah SAW memandang putrinya, lalu beliau menghampirinya dan berdoa, tolonglah keluarga Muhammad ini yang hampir meninggal karena lapar. Belum juga selesai beliau berbicara, datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa ayat suci Al-Quran, menurunkan surah Hal Ata 'alal Insan. Pada surah Insan tersebut terdapat pujian dan peringatan yang sangat indah kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan Tuhan kami pada suatu hari yang orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan di hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan dan kegembiraan hati. Dan Dia memberikan salam kepada mereka karena kesabaran mereka, syurga dan sutra. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8-12. Dahsyatnya sakaratul maut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika saat-saat sakaratul maut, sang Nabi Muhammad SAW meminta siwak kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau bersiwak, lalu beliau merebah di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata, aku akan bertemu dengan Ar-Rafi' Al-Ala Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa hembusan napas terakhir sang Nabi mulia sampai ke tubuh beliau yang mulia. Adapun di antara doa Nabi Muhammad SAW di saat sakaratul maut adalah, ya Allah, bedihkanlah sakaratul mautku dan ringankanlah untuk umatku. Dan diriwayatkan dalam kitab-kitab syarah sejarah Nabi SAW, di antaranya riwayat Al-Imam Tabrani dan lain-lain radhiyallahu anhum, di mana ketika Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meninggalkan Madinah Al-Munawwarah atas perintah Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman, maka dalam keadaan tidur dan bangun ia mendengar suara, wahai Mu'az, bagaimana engkau bisa tidur dan tenang sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut? Namun Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu menganggap itu adalah bisikan syaitan. Maka beliau terus melanjutkan perjalanannya hingga ketika beliau sampai di Yaman, kembali lagi terdengar bisikan, wahai Mu'az, bagaimana engkau bisa tidur dan tenang sedangkan Rasulullah SAW telah berada di dalam kubur? Maka Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu berbalik arah dengan kudanya dan berteriak seakan orang yang tidak sadarkan diri. Beliau bingung apa yang harus diperbuat karena bisikan itu terus menghampirinya, padahal beliau telah diperintahkan untuk pergi dan telah tiba di Yaman. Akhirnya beliau kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah dan untuk menenangkan hatinya. Maka beliau pun kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan utusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Utusan itu membawa surat
dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang telah diangkat menjadi khalifah ketika itu, kemudian membaca surat itu yang berbunyi, wahai Muaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu terdiam dan air mata pun mengalir dan berkata, siapa lagi yang akan peduli pada anak yatim dan kaum fuqara dan orang-orang yang susah jika Rasulullah SAW telah wafat? Maka Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanannya ke Madinah Al-Munawwarah dan menuju ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW telah dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengetuk pintu rumah, dan Sayyidina Muaz pun berkata, aku adalah Muaz bin Jabal dari kalangan Ansar yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman, dan aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, wahai Muaz, bersyukurlah karena engkau tidak melihat Rasulullah SAW di saat sakaratul maut. Karena jika engkau melihat wajah beliau sallallahu alaihi wasallam yang menahan pedihnya sakaratul maut beliau dan rasa sakaratul maut umatnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh engkau tidak akan bisa makan dan minum. Bahkan engkau tidak akan bisa merasakan ketenangan hidup di dunia hingga engkau wafat. Sungguh Allah Ta'ala Maha mampu untuk meringankan sakaratul maut untuk sang Nabi Muhammad SAW. Namun beliau SAW meminta sakit yang sangat pedih ketika sakaratul maut. Demi meringankan sakaratul maut umatnya SAW, maka rasa sakit dari setiap sakaratul maut umat beliau SAW sebagian telah diringankan oleh sakitnya sakaratul maut yang dirasakan oleh sang Nabi mulia Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Sumber diceritakan oleh berbagai sumber, di antaranya ceramah daripada Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah. InsyaAllah setelah kita mendengar daripada kisah-kisah baginda Nabi Muhammad, ciri-ciri sifat Nabi Muhammad, ini akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dan menambah rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi Muhammad, para tabi'in, para alim ulama. Dan dengan dasar rasa cinta ini, insya-Allah kita akan dikumpulkan bersama para aslafun as-salihin, orang-orang yang kita cintai, yang akan bersambung kepada baginda Nabi SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.